kedepannya saya mungkin bisa mau belajar di sini dan bisa sampai bisalah intinya ya sampai kapan kita bisa. Tadi udah konsultasi dengan Mas Paisu yang mungkin insya Allah bisa membantu kami yang dari Pacitan jauh-jauh meluncur nggak tahu arahnya Mas. Sebetulnya saya itu nggak ngira kalau hari ini sampai datang ke Ponorogo. Salam budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Masih bersama kami di channel Pusaka Bumi Wengker, pelestari dan pecinta budaya dan tosanasi di Nusantara. Pada kesempatan malam hari ini, kita kedatangan tamu dari luar kota. Dan dia juga seorang pecinta sekaligus pelestari tosanasi. Langsung saja kita perkenalkan, biar berkenalan sendiri aja lah, biar memperkenalkan kepada dulur-dulur siapa namanya, alamatnya di mana, dan saat ini profesinya sebagai apa. Monggo Bapak. Salam Rahayu. Rahayu Madiko. Kami dari Pacitan yang saya alamatkan di Bandar bagian Jeruk. Kami adalah pecinta dan pelestari tosanasi, khususnya di keris dan tombak dan sebagainya. Dan kita sebagai pelestari dan mengayu bagio dari teman-teman di kota Ponorogo khususnya, dan semoga barokah dan kita dapat manfaatnya dari tosanasi. Pak Saryadi. Ya, Mas. Awalnya saya juga heran, juga mau bertanya, kok tiba-tiba datang di Ponorogo, tepatnya di kantor sekretariat Pusaka Bumi Wengker, ceritanya gimana Pak? Nah, ceritanya gini Mas, kemarin baru aja mungkin 1 hari atau berapa jam kemarin, pagi tadi, saya itu melihat kontennya Mas Budi Alternatif, pertamanya itu. Nah, saya itu kan punya dari beberapa jenis tosanasi di rumah itu kan warnanya kan kusam. Kusam, dari warna kusam, terus ada banyak karatnya itu Mas. Tapi saya bersihkan dengan cara kuno. Istilahnya kalau zaman dulu itu pakai air apa itu? Kelapa? Bukan, air nanas dan bentis. Ditanya gitu lah. Kan baru tinggal bisa putih, cuma putih. Lah kok lihat miliknya Mas Budi Alternatif itu kan oles-oles itu loh, oles minyak. Kok bisa hitam, pakai ada putih lah. Punyaan saya kok seperti sabit cuma putih doang lah. Itu saya penasaran, dan saya langsung tadi pagi itu langsung japri ke Mas Budi. Terus, Mas, sampean di rumah enggak? Saya tak beli minyaknya kata. Kalau nanti minyaknya itu bisa bersihin langsung luncur. Saya dari Wonogiri jam 2 kalau enggak salah langsung meluncur ke sini sampai malam Mas. Itu ceritanya lah, sampai sini saya itu ya heran kok di sini banyak tosanasi, ternyata bisa belajar. Saya tawar-tawar, mau beli, mau gini, obatnya gimana lah. Ternyata ke arah situnya belum, ternyata saya punya inisiatif ingin tahu sampai mana atau caranya kok bisa keluar pamor yang sejati gitu Mas. Nah, awalnya dari situ lah. Mungkin kedepannya saya mungkin bisa mau belajar di sini dan bisa sampai bisalah intinya ya sampai kapan kita bisa. Tadi udah konsultasi dengan Mas Paisu yang mungkin insya Allah bisa membantu kami yang dari Pacitan jauh-jauh meluncur nggak tahu arahnya Mas. Sebetulnya saya itu nggak ngira kalau hari ini sampai datang ke Ponorogo sini. Sebetulnya saya itu udah lalu lalang di Ponorogo itu udah sering di tempatnya Mbah siapa tuh yang
perajin gong itu sudah saya pernah ke situ. Terus belum dengar ya, ternyata alhamdulillah mungkin Tuhan lah yang menuntun mengasih jalan. Kasih jalan, ternyata niat kita akhirnya dipertemukan sampai sini. Panjang mas sejarah saya itu mencintai Tosan Aji atau yang dinamakan Wesi Aji kalau di tempat saya itu udah mulai berarti tahun 98. Gini Bapak, Ya. Sebelumnya emang belum tahu ataupun sudah tahu tapi belum tahu ilmunya atau emang dasarnya belum tahu bahwasanya Tosan Aji itu sebenarnya kalau di warang itu keluar pamor itu emang belum tahu atau sudah tahu tapi belum tahu caranya. Ibu. Itu juga awalnya belum tahu mas, belum tapi tahu. kan saya dulu eyang saya, eyang saya yang pertama kali membimbing saya tentang Tosan Aji itu ya cuma cara desa, ya jenenge wong desa niku kan napa nggih ruwe ming kuwi. Oh, nggih. Terus itu sebagai bahan napa nggih mistis karepe nek ora dianu engko ganggu kan ngoten lah. Kula kan ada pengalaman yang terjadi, punya teman saya itu katanya ganggu. Lah, kalau tak kalau ganggu ke bawah sini aja. Kok nek ganggu tak jejeke aku ngono. Setane aku kan ngono. Ternyata ndak Mas, tak kasih di rumah saya, pokoknya tak dekekne ganggu apa. Lah ternyata ya wis lah iki etok-etokane barang iki reget gen resik tak resikane lah. Ternyata nggih niku cara-carane cara desa pengalaman kula dhisik kalih simbah niku dikum nggih, dikum banyu nanas karo bentis digaringke, didemke sik terus lagi diklurut karek. Ngangge napa niku bangsa katul. Oh nggih, dedak paji niku diusuk-usuk ternyata punyaan saya itu berapa tahun ndak nieng Mas. Lah niku sik kula sik nyoto-nyoto sik paham niku sing sampai situ. Lah ternyata ada lagi kok gaman itu dari beberapa pusaka itu kan banyak jenisnya. Oh, saya itu menemukan yang pamornya itu bagus. Tak gosok terus sampai putih. Kok putih? Jadi koyo arit nih kok tadi putih. Nah, terus ya itu melanjut kok gaman itu ada yang warna hitam, ada putihnya, ada pamornya lah. Itu saya itu semakin penasaran. Penasaran dan tertarik. Terus. Itulah saya udah pernah pasif 5 tahunan Mas ndak nyentuh Tosan Aji. Tosan Aji lah saya mulai mungkin 2 tahun ini sudah mulai menyentuh kembali dan semakin suka, semakin penasaran. Oh ini gini dan saya perhitungan itu bukan mistis tapi energi positifnya yang dari segi seninya untuk sementara yang saya pahami dari seninya, dari uniknya zaman dulu bentuk sejarahnya membuat ternyata eyang-eyang kita dulu lebih canggih daripada kita sekarang gitu loh intinya. Makanya saya selalu tertarik melihat punya temen ini simbah kanan kiri tak rukti itu sebetulnya berarti udah lama Pak? Berarti saya berkecimpung itu sebetulnya tahun kalau enggak salah 98 itu saya di SMP langsung ke situ. Maksudnya ada yang memberi, ada yang ketertarikan itu. Tapi saya pasifnya di 5 tahun 2003. Ada tahun 2000 sekitar tahun 2010 sampai tahun 2020-an lah. Saya pasif itulah. Mulai tahun ini 2 tahun lalu sampai sekarang mulai tertarik lagi. Oh iya ternyata rumah itu kalau dikasih benda seperti itu ioninya keluar. Ternyata apa? Seolah-olah rumah itu enggak cukup. Ada yang gimana ya? Penghuninya itu. Ada pusakanya, ada aura. Walaupun kalau saya anggapan itu barang seni. Yang saya ambil sekarang energi positifnya itu barang untuk hasil karya seni. Belum sampai ke sejarahnya, sampai dan lain sebagainya. Nah, selama ini Bapak di lingkungannya Bapak sendiri, apakah ada orang lain selain Bapak yang notabene mencintai atau melestarikan Tosan Aji selain Bapak? Ya kalau melihat dari ada tapi enggak terlalu. Cuma
nyimpen tapi tidak dirukti, cuma gitu nyimpen ya? Tinggalannya orang tuanya dulu. Kalau masalah kepahaman secara umum di masyarakat lingkungan Bapak itu gimana tentang Tosan Haji? Apa masih mistis? Ya tergantung Mas, mayoritas yang diambil itu dari mistisnya. Mistisnya ya. Jadi orang menyimpan itu banyak yang tidak berani. Kalau memang dulunya itu tidak menyimpan dari punyaan orang leluhurnya dulu. Mayoritas seperti itu. Berarti masih banyak Pak ya? Insya Allah dari warga-warga yang menyimpan Tosan Haji banyak ya? Mungkin masih banyak. Banyak. Terus untuk wilayah saya itu yang namanya Kudi itu kan ya juga Watu Kudus, dusun saya itu kan Watu Kudi itu masih ada pusakanya. Pusakanya ya. Lah selama ini di daerah Pacitan sendiri di lingkungannya Bapak itu apakah ada yang seseorang yang memang benar-benar dia itu menjamas lah atau mewarangi atau membersihkan selain Bapak itu ada enggak? Untuk sementara ini belum tahu. Belum tahu. Untuk ya? wilayah saya untuk menjamah seperti di sini lah. Di sini, itu belum ada. Belum ada ya untuk jamasan biasa lah untuk orang desa. Jamasan setiap 1 tahun ada ya. Rutin Bapak ini. Rutin Suran atau mungkin di Wuku Galungan itu. Rata-rata di situ. Kalau untuk sebesar di Ponorogo atau di lokasi Mas Paisu ini belum ada. Lah. Saya kok kepingin ke arah ke situ nanti. Oh iya toh kalau bisa insya Allah belajar di sini nanti dari misalnya ada teman-teman yang mau jamasan di rumah saya kan deket. Kalau saya mau bawa sak mobil Mas nanti hanya gitu ya? Kesini, sak mobil sampai berapa bulan gitu loh. Nanti kan untuk dari teman-teman yang pecinta Tosan Haji, misalnya nanti saya bisa belajar di sini, terus saya cakkan di Laksana di Pacitan kan lebih ringan. Mungkin bisa membantu yang pecinta-pecinta Tosan Haji. Berarti juga ada keinginan untuk mewarangi di sana ini juga ada Pak ya? Juga ada. Keinginan besar itu. Terus motivasi Bapak untuk belajar mewarangi itu apa Pak? Gimana ya Mas, ya namanya hati itu sudah mungkin kembang di situ. Banyak Mas ceritanya tidak bisa diceritakan. Berarti memang benar-benar ya? Dari dalam diri Bapak sendiri dari ke arah situ, dari rasa. Gitu. Kalau motivasinya apa ya? Melestarikan lah. Ya, istilahnya melestarikan. Itu barang seni, barang bagus ya kita lestarikan, kita rawat dengan baik. Intinya. Kalau merawat dengan baik kan mungkin hati kita itu kan sudah menyentuh. Di situ, iya, benar-benar. Nah, sementara ini kan perawatannya cuma gimana ya, hanya sederhana. Terus ndak hasilnya kan ndak maksimal. Ndak maksimal, seperti itu. Mungkin itu motivasinya. Sekarang kalau masalah itu masalah mungkin Bapak sendiri itu saya lihat itu ya sebagai pecinta atau tanda kutip kolektor. Yang namanya kolektor ya suka menyimpan Tosan Haji ya seperti itu. Sejauh ini kira-kira berapa jumlah Tosan Haji yang Bapak simpan itu? Perkiraan saja. Nah, perkiraan untuk sementara ini sekitar 10 kalau enggak 10 15 ya. 10 sementara, sampai 15 ya. Karena kalau saya kumpulin dari dulu Mas. Banyak. Waduh banyak. Tapi karena ya kita fasib ke 5 tahun ya, di 5 tahun tuh udah saya nggak ngurusin. Seperti itu kan. Nah, ini kan. Itu emang dari leluhur ataupun Bapak mencari dari mana gitu? Ya sebagian dari leluhur. Mencari, saya tidak mencari, itu mungkin kadang ada teman ngasih gitu. Dari siapa ya, mungkin orang sepuh yang sudah tidak ada. Ada yang rawat, dikasih saya gitu. Cuma itu, belinya saya tidak pernah beli itu. Dan saya tidak juga akan menjual itu gitu loh. Jadi kan bener berarti dugaan saya itu Bapaknya sebagai kolektor lah itu. Bibit-bibit kolektor. Belikan. Oh beli sana. Nah, saya alhamdulillah sampai sekarang itu tidak pernah dapat berapa dari Tosan Haji itu, alhamdulillah tidak pernah mengeluarkan uang gitu. Lah ini menurut pendapatnya Bapak piyambak.
menurut pribadi Bapak Piyambak mengenai Tosan Aji. Seandainya di tempatnya Bapak itu gimana ya? Kan sekarang kan di tempatnya Bapak kan sebenarnya banyak Tosan Aji, cuma nggak dirawat. Langkah-langkah Bapak selanjutnya biar pemahaman Tosan Aji itu nyampe ke masyarakat itu ada nggak langkah-langkahnya? Ada Mas, karena zaman era sekarang itu terbenturan dengan keyakinan mungkin dari beda, walaupun mungkin gimana ya, kalau tentang agama mungkin sudah semua tahu, tapi kalau Tosan Aji itu memang benar-benar harus menyentuh dengan rasa. Kalau memang dia rasanya itu nyampe ke situ, pasti saya ambil rohnya hati itu pasti dia akan datang. Kalau saya seperti itu. Pengalaman kemarin itu ya seperti itu, dari teman-teman tuh banyak. Aku kok urung duwe ya. Misalnya satu contoh, aku digolek. Nah itu sudah dari beberapa teman disuruh, misalnya aku pengen duwe. Berarti kan itu rasanya udah nyampe. Udah dalam arti rasa kebatinane dheweke niku pun urusan leluhur, urusan sejarah, urusan seni dia sudah masuk. Kalau kita benturkan dengan keyakinan, kita enggak masuk, Mas. Enggak masuk, pasti berbenturan. Karena wilayah saya itu ya keyakinan tuh banyak sekali beda-beda, karena gimana Mas ya, namanya sekarang itu agama ya semakin kuat, terus keyakinan orang Jawa atau sejarah kita itu sudah punah tergerus dengan zaman. Kalau kita ada salah satu orang yang mau belajar dengan sejarah dan cerita, insya Allah tetap kuat. Masih ada kok orang-orang yang perlu sejarah kehidupan zaman dulu, bahkan seni, Tosan Aji itu tetap masih ada. Mungkin selama ini tertutup lah, ataupun memang dia itu pemahamannya itu ya sebatas cerita lah gitu. Itu akhirnya ada pemahaman baru yang lebih kuat. Ini kalau diambil dari mistisnya, sejarah itu disampaikan dengan mistisnya, ini pusaka ini kalau tidak cocok gini itu akan terbentur. Tapi kalau kita ambil rohnya dengan seni, ini di pajangan misalnya. Dari pajangan wae keris-kerisane wong manten kan lebih baik. Asli kan diambil dari situ, Mas. Kalau saya cara menyampaikan seperti itu, misalnya orang yang punya nggak usah dipakai di lemari, ayo diresiki, regete diduk ning gedek misalnya nggih. Diduk ning tembok dipaku kan luwes. Intinya kan dari seninya seperti sebenarnya kan melihat Tosan Aji itu sendiri kan sebenarnya itu nggak ada Pak ya, nilai mistis atau nilai angkernya kan nggak ada. Sebenarnya itu kan jika dijelaskan secara ilmiah kan sangat bisa gitu. Kan sangat disayangkan ketika masyarakat itu melihat Tosan Aji itu yang muncul itu justru malah kleneknya, mistisnya dulu. Nah itu kan sangat disayangkan seperti itu. Nah, saya heran munculnya klenek, mistis atau musrik itu kan pasti ada sesuatu yang memang benar-benar menghancurkan budaya kita. Karena kan cara menyampaikan itu tidak ada pelah-pelahnya di antara sejarah dan di antara keyakinan atau agama yang bisa menghancurkan itu banyak. Ini sama juga dalam arti di Ponorogo itu sendiri kan ya sama sebenarnya seperti di depannya Bapak kan seperti itu. Ponorogo sebenarnya seperti itu. Emang mungkin kalau kapasitas pecinta Tosan Aji dibandingkan Ponorogo dengan Pacitan mungkin banyak Ponorogo kan mungkin kan seperti itu. Cuma bukan berarti banyak Ponorogo terus dia itu lebih memahami tentang Tosan Aji kan enggak sebenarnya kan. Karena kalau kita memahami Tosan Aji itu juga banyak versi. Maksud banyak versi itu ada dari unsur mistis, ada dari unsur keindahan, ataupun dia tuh mencintai Tosan Aji itu untuk kolektor ataupun jual beli itu banyak di Ponorogo seperti itu. Makanya saya pribadi menekankan kepada Bapak sendiri untuk
bisa melestarikan, menjaga, ataupun yang paling utama niku memberikan paham ataupun edukasi tentang pusaka yang selama ini pemahaman salah kaprah disampaikan kepada masyarakat yang notabene masih awam pemahaman terhadap pusaka, agar kita itu tidak lupa dengan leluhurnya kita dulu, seperti itu sebenarnya Pak. Intinya kita hapuskan cerita-cerita yang mengenai keris itu syirik, musyrik ataupun keris itu mistis. Mari kita berusaha untuk menghapuskan hal itu. Jadi seperti itu. Nah, ini harapan-harapan Bapak sendiri, khususnya di daerah Bapak ataupun di Ponorogo atau di tempat lain, itu gimana mengenai Tosan Aji harapannya? Harapan ke depan kita sebagai pemahat atau orang Jawa, ya istilahnya orang Jawa ini hasilnya Jawa kudu ngerti ning Jawane. Mulane tumrape wong Jawa utawa sejarah urip kuwi kanggo pedomaning urip Mas nggih. Jadi kita mengingat kembali keburukan atau kebaikan zaman dulu itu bukannya untuk zaman sekarang dicakne sampai saiki awake nek elek ku delek gak. Cuma mengingat bahwa kita itu hidup diawali dengan para nggih, lurus. Intinya seperti itu. Intinya kalau nggak ada leluhur nggak ada kita. Gitu. Ya. Intinya seperti itu. Bukan istilah kita berdoa meminta leluhur, enggak. Kalau kita syafaatnya, wong Kanjeng Nabi wae kan disafaat, njaluk syafaat nggih. Seperti kita kepada leluhur kita kan juga seperti itu. Oh iya. Gitu. Terus niku. Bukan Mbah, misalnya suatu contoh Mbah kita minta iki, enggak, kula nyuwun dipun syafaati. Ya, intinya kan seperti itu. Nah, seperti kita dengan Tosan Aji ini kita ambil makna yang sejati, nek pusaka kuwi kan pupusing rasa. Pupusing rasa. Berarti nek wis pupusing rasa berarti kembali ning karsane Kasih. Intine kan seperti itu. Wong kabeh niku kan namung sarana. Awake ning ibadah ning ya saranane kan ketemu sejarah di Mekah, gitu. Nggih, lurus. Sing dinyanyi apa to? Mung Ka'bah, ya nggih. Ka'bah itu kan bukti sejarah bahwa agama kita itu punya sejarah. Hidup kita punya sejarah. Itu intinya seperti itu. Kita mengingat saja bahwa kita itu hidup ada awalnya dan ada akhirnya. Intinya seperti itu. Cuma itu harapan kedepannya, dan bagi teman-teman yang belum tahu kita bisa saling tukar pengalaman nih Mas. Tukar pintere ilmu itu tidak ada berhentinya sampai aku tak lakoni sampai tekan kene iki penuh dengan sejarah gitu loh. Banyak Mas, saya lalu lalang dengan Mas Budi itu udah 2 tahun kalau tidak salah, itu penuh dengan sejarah. Itu terus banyak kawruh yang belum kita ketahui dari teman-teman, kita sambung rapat dengan Tosan Aji ini kanggo sarono gegebengan bahwa kita itu punya sejarah yang lebih baik daripada kita kangge ngadepi urip sing sak lawase. Ini ngono. Nggih, matur sembah nuwun Bapak, sekiranya nggih pun cekap nggih. Terima kasih atas kedatangannya, dan mohon maaf kita nggak bisa memberikan apa-apa di sini, adanya cuma seperti ini, dan ada kurang lebihnya kami juga mohon maaf. Terima kasih dulur, semoga apa yang kita perbincangkan malam hari ini ada manfaatnya bagi kita semua, bagi para sedulur semuanya. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.